saya lihat kok saya ajarkan mungkin dia kok bukan tanggapannya, jawabannya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Belajar dong serius. Iya. Jangan sampai kamu nggak naik kelas lagi. Saya jadi ingat kelas balik waktu dokter menyampaikan itu. Allah sayang dengan saya. Masya Allah, ini abang belajar apa bang? Masa ini ulangan? Wah, Masya Allah, hebat-hebat belajar kayak begini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama saat diturunkan kepada Rasulullah adalah suratul Alaq, dan kalimatnya Iqra. Iqra itu bacalah. Iqra itu bukan hanya sekedar bacalah, tapi pahamilah, renungkanlah, lalu kerjakanlah, lalu amalkan dengan apa yang telah Anda pahami melalui bacaan yang Anda miliki. Subhanallah, amalkan, tapi ada kata-kata yang diucapkan dengan Bismi Rabbik. Artinya apa? Atas nama Allah. Mananya apa? Keikhlasan saat mencari ilmu. Dalam episode yang sangat indah ini, doa mustajab akan memperlihatkan bagaimana seseorang yang gigih sekali untuk mencari keindahan dalam hidupnya adalah ilmu. Akhirnya Allah pun mengijabah dengan apa-apa yang diinginkannya. Amba Resti, atau biasa disapa Esti, adalah salah satu guru favorit di SMP Putra, Jakarta Timur. Wanita berusia 52 tahun ini selalu ceria dan bersemangat saat mengajar anak didiknya. Secara kasat mata, hampir tak terlihat bahwa Esti sedang berjuang melawan kanker mulut rahim atau kanker serviks stadium 2. Iya, Esti tidak merasa gundah dan khawatir akan hidupnya. Karena ia percaya Allah tidak akan menurunkan cobaan dan beban hidup yang melebihi kemampuan hambanya. Ada yang salah dengan hidup saya ketika SD, SMP, atau di perguruan tinggi, atau tadi yang saya sampaikan seperti itu. Itu perbanyak berdoa, perbanyak segala macam. Pokoknya yang tadinya mungkin mohon maaf ya mas ya, kata-kata yang tidak baik itu saya sudah mulai mengurangi. Yang tadinya mungkin meletup-letup ya, saya sudah mulai. Kenapa saya harus emosi? Kanker mulut rahim adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi human papillomavirus atau HPV. Menurut penjelasan dokter, Esti sudah terinfeksi HPV semenjak remaja. Sehingga ketika menikah dan akhirnya mengandung, ia akan menularkan virus ini kepada sang janin. Salah satu akibat dari penularan virus HPV pada janin adalah terganggunya perkembangan otak pada anak yang dilahirkan. Dan inilah yang terjadi pada putra sematawayang Esti, Fajar. Gejala ini baru nampak ketika Fajar berusia 8 tahun. Saat itu ia tidak naik kelas selama 2 tahun berturut-turut. Belajar dong serius. Iya. Jangan sampai kamu nggak naik kelas lagi. Ketika dia masuk SD, itu sempat yang tadi kayak ini, anak ini mengalami perlambatan dalam belajar. Pada saat itu saya lihat, kok saya ajarkan, mungkin dia kok bukan tanggapannya, jawabannya tidak sesuai yang apa yang kita inginkan. Tadinya saya sempat ini juga mas, ada rasa sedih, rasa ya pokoknya kecewa gitu ya. Saya akhirnya malam itu berdoa lagi, Allah saya sampaikan mungkin memang saya jadi ingat kelas balik waktu dokter menyampaikan itu. Allah sayang dengan saya, ya udah saya ini. Jadi 2 tahun di DS 1 tidak naik kelas,
Sempat juga dikatain oleh teman-teman, dasar bodoh goblok, suami saya emosi, udah tidak usah didengarkan, itu toh anak kecil. Iya, Esti menerima dengan sabar bahwa Fajar kesulitan belajar di sekolah formal. Maka dengan tawakal, Esti menyekolahkan Fajar ke sekolah luar biasa. Pengalamannya sebagai seorang guru membuat Ambar Esti yakin pasti ada metode belajar yang tepat untuk sang putra. Ketika mengantar Fajar ke sekolah, Ambar Esti melihat ada anak-anak dengan kondisi kecerdasan di bawah normal, sehingga ia tidak kecil hati, bahkan belajar arti kesabaran dari kehidupan anak-anak istimewa ini. Selain itu, ia merasa bersyukur karena para guru di sekolah Fajar memperlakukan putranya dengan penuh kasih sayang selayaknya anak sendiri. Bertemu dengan orang-orang yang mungkin juga lebih, mohon maaf, parah dengan saya. Kalau Fajar masih bisa ini, jadi ada yang mungkin sindrom, ada yang mungkin seperti itu. Saya melihat, oh berarti saya masih diberi kesempatan dan saya masih sayang oleh Allah. Ada yang masih susah di bawah saya. Ikhtiar Esti selalu dibarengi dengan rapalan doa yang berulang. Saat orang lain tertidur adalah waktu bagi Esti bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap malam ia menunaikan sholat tahajud, berdoa agar suatu hari anaknya dapat kembali mengenyam pendidikan di sekolah formal. Esti seakan lupa bahwa dirinya juga menderita penyakit kanker yang butuh untuk berdoa meminta kesembuhan. Baginya, berdoa untuk putranya adalah yang utama. Assalamualaikum. Bu, ada anaknya? Ada, silakan duduk dulu ya Bu ya. Dalam kondisi naik turun karena kanker mulut rahim yang dideritanya, Esti juga mendidik Fajar di rumah. Ikhtiar Esti dalam mendidik Fajar menjadi lebih ringan ketika ia bertemu dengan Dina, seorang guru yang bisa mendampingi Fajar belajar dengan telaten dan penuh kesabaran. Dina rutin datang ke rumah Esti untuk membantu Fajar mengulang materi pelajaran. Dan perlahan namun pasti mulai nampak hasil dari ikhtiar Esti. Selama 5 tahun, Fajar belajar di sekolah luar biasa. Secara perlahan, Fajar mulai menguasai pelajaran di level sekolah dasar. Allah telah mengabulkan doa Esti. Esti sangat bersyukur anaknya kini bisa menerima pelajaran dengan baik dan bisa mengikuti pendidikan di sekolah formal. Fajar pun diterima di sekolah umum di level SMP dan SMK. Dan saat ini Fajar putra sematawayang Esti telah berusia 22 tahun. Ia sedang menyelesaikan skripsi di jenjang perguruan tinggi. Dari pengalaman hidupnya ini, Esti yakin bahwa Allah telah menjamin jalan keluar atas setiap masalah yang dihadapi hambanya. Mudah-mudahan saya orang yang dipilih gitu ya, supaya saya lebih tawadhu, lebih bisa sabar, bisa ikhlas. Saat ini baru doa untuk anaknya yang Allah kabulkan. Tapi Esti percaya, esok, lusa, atau suatu hari nanti, giliran doa dirinya untuk sembuh dari kanker mulut rahim yang akan Allah kabulkan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Subhanallah, ketika ditanya apa sih yang membuat anaknya bisa sehat seperti itu? Jawaban yang indah, karena beliau Masya Allah di dalam waktu tahajud selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kata-kata ini sudah termaktub dalam Al-Quranul Karim. Al-Quran sudah mengatakan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka. Subhanallah, dan sebagian malam coba Anda tahajud, salatlah, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena di sepertiga malam ini Allah turun ke langitnya bumi. Allah turun melihat ke bumi. Lalu Allah
akan bertanya kepada setiap yang ada di bumi. Siapa yang meminta ampun, aku ampuni. Siapa yang ingin derajatnya tinggi, aku akan tinggikan derajatnya. Dan siapa yang meminta apapun di waktu itu, Allah akan kabulkan doanya. Seorang ibu minta kepada Allah, ya Allah, sembuhkan anakku, sehatkan anakku, normalkan anakku. Dan Allah kabulkan. Hal yang sangat indah dan luar biasa. Bahkan Al-Quran mengatakan, asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Masya Allah, siapapun yang melaksanakan sholat tahajud ini, keutamaan qiyamul lail tahajud, Allah angkat derajatnya, dunia dan akhirat. Apapun yang terjadi, jangan dilupakan qiyamul lail dan tahajud, dan doalah banyak-banyak di sepertiga malam itu. Karena apa? Karena di situ ada waktu yang sangat mustajab sekali. Allah menunggu doa-doa kita di waktu tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Untuk biaya kuliah aja waktu itu udah cukup lah. Jadi kalau misalkan tambah biaya kos gak akan cukup, maka waktu itu saya memutuskan untuk jadi merbat masjid.